Shalom semuanya. Wow, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah selama 1 bulan kita puasa, Bapak Ibu ikutin? Ngomong-ngomong mengenai puasa, anak saya yang kecil ini akhir-akhir ini tanya, "Pak, Papa kalau pagi makan enggak?" "Oh iya, Papa kalau pagi enggak makan karena puasa." "Loh, kenapa sih Pak puasa?" "Ya satu, Papa akan lebih pekah, ya, akan perintah Tuhan. Yang kedua, kita akan lebih slim, itu sudah pasti. Asal pada waktu buka puasa jangan balas dendam. Ya, kalau buka puasa Bapak Ibu balas dendam percuma. Terus anak saya ini karena kepingin badannya slim, yang nomor 2, akhirnya dia sedikit banyak mencoba, apalagi waktu libur gini, aku enggak makan. Loh kenapa? Ikut Papa puasa. Ya paling enggak kita memberikan sebuah contoh, ya sebuah teladan bagi generasi lanjutan kita, bagaimana berpuasa. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita ini perlu puasa? Kita pernah belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai puasa yang palsu dan yang sejati. Pagi ini kita akan belajar lebih lanjut lagi, seri kelanjutannya seputar puasa, yaitu mengapa perlu puasa. Nah Bapak Ibu, secara medis, ini dari beberapa research yang saya kumpulkan, saya gabungkan, mengatakan demikian. Puasa itu sangat berguna bagi orang yang kesehatannya beresiko maupun orang yang sehat. Ya, pada orang yang memiliki kesehatan yang beresiko atau dengan penyakit kardiovaskular, dengan puasa ini dapat memperbaiki tekanan darah, kelebihan berat badan, fungsi-fungsi hormon dan sel darah. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih perinci, nanti Bapak Ibu semuanya pusing ya. Semua kimia, karena saya sendiri yang jelaskan ya pusing ya Bapak Ibu ya. Nah pada orang yang sehat, puasa ini dapat digunakan untuk mencegah. Nah ini, kalau tadi orang yang sakit, itu memperbaiki, yang rusak-rusak diperbaiki dengan puasa. Kalau pada orang yang sehat, puasa ini dapat mencegah supaya tidak seperti orang yang sakit. Jadi untuk membantu menjaga berat badan, ya, tekanan darah, LDL, trigliserida dalam batas yang normal. Katanya teman-teman nih, katanya teman-teman, enggak apa-apa makan semua itu enggak apa-apa. Makan yang berlemak enggak apa-apa. Kolesterol, trigliserid enggak bakal naik. Asal enggak cek darah gitu. Sekarang secara firman Tuhannya bagaimana? Kita baca ya, kita belajar di Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mengapa perlu puasa? Yang pertama, kita perlu puasa karena masalah itu akan selalu ada. Mau itu masalah kecil, mau masalah besar, hidup itu selalu ada masalah. Nah, kalau kita tadi baca di Matius 17 ayat yang 21, dikatakan jenis ini. Jenis yang mana? Jenis masalah yang belum ada jalan keluar. Ada masalah-masalah yang kita bisa pikirkan secara logika manusia, kita bisa menemukan jalan keluar. Tetapi ketika ada masalah yang belum ada jalan keluarnya, nah ini kita perlu doa dan puasa. Jenis ini. Kita baca. Matius 17 ayat yang ke-16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi ayah si anak ini yang dikatakan ayan, atau di Markus itu dikatakan juga kerasukan roh jahat. Dia ini sudah membawa ke muridnya Yesus, tetapi murid-muridnya Yesus tidak dapat menyembuhkan. Ini kan masalah yang belum ada jalan keluar. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, apa Bapak Ibu? Sejak masa kecilnya. Jadi masalah ayan ini, penyakit ayan atau penyakit yang diderita anak ini bukan masalah yang mudah. Ini masalah yang belum ada jalan keluarnya. Kita tidak bisa mencegah masalah datang kan? Kalau kita tidak bisa mencegah masalah datang, apakah kita bisa menentukan bahwa masalah yang akan datang ini pasti ada jalan keluarnya? Tidak bisa kan? Masalah datang kapan aja nggak tahu, mana bisa kita milih Tuhan nanti masalah yang datang harus ada jalan keluarnya ya. Nggak mungkin toh. Jadi daripada pusing-pusing Bapak Ibu, ini masalah yang bisa diatasi, ini yang tidak. Lebih baik kita punya lifestyle kita itu puasa. Karena dengan puasa, jenis masalah-masalah yang berat begini bisa ada jalan keluarnya. Apalagi masalah yang ringan. Kemudian masalah apa lagi? Masalah keterikatan dengan kuasa gelap atau dosa.
Kita baca ya, Matius 17 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, yaitu murid-murid Yesus sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Masalah yang kedua, yang manjur kalau kita pakai puasa, yaitu masalah keterikatan dengan kuasa gelap atau dosa. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Murid-murid Yesus, apakah tidak diberi kuasa untuk mengusir roh jahat? Diberi loh. Kita baca Matius pasal yang ke-10 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Unik ya. Sudah diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat, tetapi ketika dihadapkan pada peristiwa anak yang sakit ini, kenapa tidak bisa? Jadi pertanyaan dong bagi kita ya kan. Terkadang kan kita gitu ya. Tuhan, aku nih loh, sudah berdoa sungguh-sungguh, aku sudah percaya Engkau, aku sudah mengikuti perintah-Mu, tetapi kenapa kok masalah ini tidak bisa kita tangani, tidak bisa saya tangani? Ternyata Tuhan mengatakan kurang apa tadi? Puasa. Ya, kurang puasa. Itu poin yang pertama. Mengapa kita perlu puasa? Karena akan selalu ada masalah. Dan masalah yang datang, kita tidak pernah tahu apakah masalah itu akan ada jalan keluarnya atau tidak. Jadi daripada pusing-pusing, puasa aja deh. Ya kan? Jenis ini, kita tidak pernah tahu jenis yang mana nih. Apakah nanti Bapak Ibu ketika ada masalah harus Bapak Ibu mikir dulu, ini jenis yang mana ya? Wah, ya salah hancur Bapak Ibu. Karena jenis ini kita tidak pernah tahu kapan datang. Termasuk dosa. Dosa itu macam-macam Bapak Ibu ya. Termasuk sakit hati, iri hati, suka ngomel, suka menggerutu ya, suka mengata-ngatai orang lain, itu dosa semua. Yang kedua, puasa itu akan membuat kita memiliki kekuatan adikodrati atau kekuatan supernatural. Jadi tidak pernah kita pikirkan. Apa maksudnya? Kita akan memiliki kekuatan adikodrati di dalam menerima kejelasan perintah Tuhan. Nah ini Bapak Ibu saya akan pelan di sini supaya Bapak Ibu benar-benar bisa menerima bahwa puasa itu landasan kehidupan kita. Daripada Bapak Ibu mempunyai lifestyle ngafe, lifestyle-nya Bapak Ibu belanja fashion, lebih baik lifestyle-nya Bapak Ibu itu apa? Puasa. Menerima kejelasan perintah Tuhan karena firman Tuhan itu menjadi dasar hidup. Kita perhatikan Yesus dicobai yang pertama kali, itu tentang apa Bapak Ibu? Tentang dihadapkan pada hal makan, ya, tentang hidup dari roti atau tidak. Yuk kita baca, Matius 4 ayat yang kedua sampai yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini puasanya belum selesai ya. Jadi Yesus ini belum sempat makan, langsung dia dicobai. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari, berarti kan ada kata setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti lebih penting mana? Roti atau setiap firmannya? Setiap firman. Manusia hidup bukan dari roti. Tidak harus dari roti. Tetapi dari setiap, ada pembandingnya. Dari setiap firman. Bukan dari setiap roti, tapi dari setiap firman. Berarti kalau kita tidak makan roti, kita puasa, asalkan di situ ada firmannya, kita kuat. Dalam konteks tetap, kalau saya bawa ke masa kini, hati-hati dengan kesehatannya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ada berita yang menduplikasi caranya Yesus berpuasa tanpa makan, tanpa minum, kemudian dia tidak cek kesehatannya seberapa dia kuat, akhirnya meninggal, hamba Tuhan. Itu meninggal. Jadi kita perlu hikmat. Artinya adalah firman Tuhan itu penting menjadi dasar kehidupan manusia. Kalau tidak penting, ya nggak perlu dijelaskan ya, nggak perlu repot Tuhan menyuruh Musa juga berpuasa. Justru karena perintah Tuhan penting, firman Tuhan itu penting, hukum Tuhan itu penting, maka Musa harus
dengan jelas menuliskannya. Supaya Musa menuliskan dengan jelas hukum Tuhan, dia harus puasa. Selama mendapatkan kejelasan itu, dia harus puasa 40 hari, 40 malam. Lihat patternnya, menarik Bapak Ibu. Patternnya Yesus ini, patternnya Alkitab, selalu perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Firman Tuhan itu penting. Ya, kita setuju semua firman Tuhan itu sebagai landasan dasar kehidupan kita. Hukum Allah itu penting. Itu sebabnya kalau kita mau mendapatkan kejelasan perintah Tuhan, itu harus puasa. Di perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak punya hukum, tidak punya landasan hidup, maka sama Tuhan diberikan 10 hukum Taurat. Supaya Musa ini bisa memberikan itu dengan jelas, dengan detail, maka Musa perlu puasa 40 hari, 40 malam. Yesus sekarang, ini Musa, ini Yesus, perjanjian baru. Yesus puasa 40 hari, 40 malam, sesudah itu dicobai, kemudian Bapak Ibu kalau baca, di pasal yang kelima, ya Matius, itu Tuhan memberikan khotbah di atas bukit. Itu ibaratnya gambarannya seperti Musa yang menerima janji Allah, ya menerima hukum Taurat, perintah Tuhan. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat itu dalam kehidupannya. Dan nanti digenapi akan disempurnakan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ini tidak kebetulan loh Bapak Ibu. Jarak waktu 40 hari, 40 malam puasanya Musa dengan Yesus ini jauh. Ini tidak kebetulan. Jadi kalau Tuhan sudah membuktikan perjanjian lama, perjanjian baru, berarti pattern ini sudah benar. Kita juga bisa membuktikan itu. Pattern ini ada, pattern ini real, pattern ini benar, dan kita bisa juga membuktikan hal itu. Kalau tadi kita memiliki kekuatan supernatural dalam menerima kejelasan firman Tuhan, kita menjadi orang yang bisa peka dengan suara Tuhan. Yang berikutnya kita memiliki kekuatan adikodrati di dalam apa? Menjalankan perintahnya itu. Menjalankan perintah Tuhan itu penting. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghadapi ujian kehidupan. Lihat, poin pertama ya, masalah itu selalu ada. Kita perlu puasa. Kita perlu kekuatan adikodrati untuk mengerti penjelasannya firman Tuhan. Untuk mengerti maunya Tuhan itu apa. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menjalankan perintahnya, menghadapi ujiannya tadi. Di perjanjian lama, kita tahu Elia ya, Nabi Elia. Itu hanya makan 1 kali, lalu berjalan 40 hari. Ini dia lari dari kejaran rajanya musuh, siapa namanya? Yang mengejar itu? Itu ya, kita baca ya, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Ya ini gunung Horeb. Jadi ternyata setelah makan, dia puasa, membuat Elia ini mampu menghadapi ujian kehidupannya dia. 40 hari, 40 malam. Kalau ini tidak dari kuasa Tuhan, tidak mungkin. Justru karena puasa itu membuat Elia peka, ya kan, diperintahkan Tuhan, dia peka, telinganya peka, Tuhan menyuruh kemana, dia bisa kuat menghadapi ujian itu. Musa juga begitu Bapak Ibu, bertahan di gunung, kalau tidak oleh karena daya tahan supernatural, nggak mungkin kuat. Kita baca di Matius 17 ayat 18 sampai 21, ya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Tadi kita sudah baca ya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini berkata iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Itulah pada akhirnya kita tadi membaca ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Padahal tadi kita tahu ya, sudah kita bahas, murid-murid Yesus sudah mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat. Tetapi ketika dihadapkan pada sebuah masalah, kenapa kok tidak bisa? Karena imannya tidak kuat. Artinya apa? Puasa itu bisa menguatkan imannya kita. Kalau Bapak Ibu merasa goyah hari-hari ini, ke depan nggak tahu seperti apa, puasa.
Jangan malah ruwet. Ayo makan yuk. Makan. Setelah makan, Bapak Ibu kenyang toh? Masalahnya hilang enggak? Enggak. Malah ada masalah lagi. Diabetes naik, kolesterol naik, trigliserid naik, ya kan? Mulai pusing-pusing, terus mulai kerok-kerok. Masalah lagi. Kenapa kok enggak diam, duduk, doa puasa? Terkadang manusia itu Bapak Ibu ya, lebih mementingkan apa yang dimau perut daripada apa yang dimau iman. Iman itu tidak berdasarkan dalam kondisi perut Anda. Iman itu berdasarkan dari apa yang Tuhan mau. Fokus kita itu pada Tuhan, bukan pada perut. Itu sebabnya puasa itu tidak makan atau tidak minum, bisa juga dua-duanya. Tujuannya apa? Supaya kita tuh melatih ya fokusnya kita ini pada Tuhan. Kalau semua orang berkata, ya kalau enggak makan aku enggak bisa mikir, ya semua bisa, itu enggak perlu iman. Saya harus makan dulu baru bisa bekerja, Pak. Ya, itu enggak perlu iman. Justru iman ini diperlukan ketika kita memiliki kelemahan dalam tubuh, ketika kita dipaksa untuk tidak fokus pada keinginan diri, itulah iman berjalan. Yang terakhir ya, Matius 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan apa Bapak Ibu? Hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Garis bawahi, melainkan hanya oleh Bapamu. Artinya, kita itu tidak boleh menunjukkan kepada manusia, kita tidak boleh fokus pada manusia, tapi fokusnya hanya pada Tuhan. Masalah menahan lapar aja Bapak Ibu nggak bisa fokus kepada Yesus, apalagi nanti ketika ada masalah datang. Itu sebabnya Tuhan mengatakan apa? Harus doa puasa, jenis ini harus doa puasa. Kalau kita sudah bisa mengalahkan rasa lapar, rasa keinginan diri kita dengan puasa, nanti ketika masalah datang, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah memiliki apa? Kepekaan, kejelasan perintahnya Tuhan. Kita bisa memiliki sebuah perintah yang jelas kemana kita harus melangkah. Kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan menghadapi masalah. Karena apa? Karena iman kita sudah kuat. Ayo puasa, jadikan lifestyle.